Sering kita membuat kontennya itu bertemakan tentang pesan-pesan, lebih ke speak up. Jadi kalau tampilan kita cuap-cuap di depan kamera, diselingi dengan pesan-pesan. Pesan-pesan kebaikan, entah pesan yang bersifat religi atau pesan-pesan yang mengandung makna nasihat-nasihat dan petua. Pesan-pesan kesehatan juga iya. Hari ini kita ketemu dengan teman baru. Teman baru ini sangat memperhatikan tentang keseimbangan hidup. Jadi hidup yang seimbang itu kesehatannya terjaga, istirahat yang cukup, berkegiatan, lalu olahraganya juga cukup. Di awal tadi kita sudah menceritakan bagaimana tentang hidup kita itu mesti seimbang dan keseimbangan itu penting. Hari ini kita ketemu teman yang menghargai juga keseimbangan, kesehatan, berkegiatan, istirahat yang cukup, dan asupan makanan nutrisi ke dalam tubuh yang cukup. Beliau ini mengerti tentang hal-hal yang tentang seimbang. Langsung saja dikenali. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agus Triyono, lahir di Kota Palu, di tepatnya bulan Agustus tahun 86. Itu ya? Ya. Saya panggil Mas Agus. Ya. Tunggu, saya terawang dulu Mas. Mas Agus ini kalau nama belakangnya Agus Triyono, Mas orang Jawa? Kalau Jawa sebenarnya dari ibu saya, memang notabene lahir memang dari Jawa. Iya. Karena sudah mengikuti waktu itu proses transmigrasi, akhirnya saya sudah berdomisili di Palu. Tapi lahir besar di Palu? Lahir besar di Palu. Menghirup udara Sulawesi? Menghirup udara Sulawesi. Ya. Kita kenal kan Mas Agus Triyono. Kesehariannya berkegiatan sebagai apa Mas? Keseharian saat ini lagi banyak apa? Untuk periode saat ini itu lagi menjalani kegiatan, dalam hal ini sebagai ketua penanggung jawab di sebuah organisasi, di mana nama organisasi adalah Isi Sulteng. Saya sebagai ketua di situ. Saat ini lagi fokus untuk persiapan menghadapi PON Aceh Sumut itu 2024 nanti di bulan September. Nah, saat ini kegiatan lagi fokus kepada beberapa pelatih di Puslabda, karena saat ini atlet yang ada sekarang ini lagi menjalani Puslabda di Asrama 711 Kota Palu. Jadi aktivitas harian saya ini sampai dengan 3 bulan ke depan adalah masih fokus membidangi sebagai ketua penanggung jawab ini, di mana nanti kita akan berlomba di sana menghadapi beberapa provinsi. Ya, ini event besar, event akbar nasional. Insya Allah nanti Sulteng bisa meraih hasil yang maksimal, pencapaian yang terbaik, dan medali yang kita ingin adalah medali emas dari cabang olahraga sepeda. Awal percakapan kita, obrolan kita ini, apakah teman-teman mengerti kita kemana arahnya? Mas Agus adalah seorang pelatih atlet sepeda, betul begitu? Kalau dulunya saya pelatih, membidangi pelatih, cuman saat ini lebih ke ketua penanggung jawab, mungkin lebih manajer dari ofisialnya, dari ofisial tim cabang olahraga sepeda. Umur kita nggak selisih jauh dengan Mas Agus. Jadi kalau dihitung-hitung usia manusia itu usia mapan seumuran Mas Agus atau seumuran saya, 38 tahun. 37 tahun. Udah mau masuk tahap 38 di bulan Agustus. 30. Oh iya pasti. Nama-nama ya. Agus itu kelahiran Agustusan. Mas Agus, karir di sepeda itu sudah lama.
untuk di dunia sepeda sendiri saya sih berkarir. Dulunya saya sebagai atlet. Oh dulu Ya, atlet. dulu saya sendiri sebagai atlet. Atlet. Mungkin kenapa sampai saat ini saya bernaung di organisasi ini, mungkin ada tujuannya Allah supaya membimbing adik-adik ini supaya apa yang dulunya saya rasakan seperti itu tidak dirasakan oleh generasi yang baru ini. Tunggu. Ini sepertinya jadi lebih ke curhat atau keluh kesah seorang atlet sepeda. Mas, lebih ke jauh nanti kita bahas. Tapi ini sepeda ini sebenarnya olahraga yang memasyarakat, olahraga yang kalangan tertentu saja. Sepeda sendiri ini olahraga yang masyarakat. Jadi di samping masyarakat kita juga olahraga rekreasi. Jadi kita bisa menikmati. Apalagi saya pecinta sepeda gunung, kan kita bisa menikmati pemandangan yang indah di saat kita melakukan goes, apalagi bersama teman. Lingkup dunia adventure itu enak sekali dengan sepeda itu. Jadi kebersamaannya dapat gitu, ramai-ramai gitu. Jadi itu lagi kebersamaan tadi kita tuangkan dalam sebuah adventure di mana kita bisa menikmati panorama alam, wisata itu dengan betul-betul happy. Siap. Ya. Kalau bisa saya simpulkan, berolahraga sepeda ini lebih ke rekreasi, mendapatkan kesehatan, lalu juga tentang silaturahim. Iya, betul. Dan Mas Agus bergelut dengan sepeda di usia yang ke 37 tahun ini sudah sejak kapan? Kalau di pola akan dipetakan, sudah berapa puluh tahun? Kalau mau dipetakan, saya mengenal sepeda ini di umuran saya sewaktu SMP, kelas 2 SMP. Berarti sudah sejak Ya. lama ya? Dulunya saya hobinya bukan sepeda, Oh, ya. awalnya bola. Ya. Cuma karena lihat motivasi dari kakak untuk ikut dalam sebuah event waktu itu, event balap sepeda, akhirnya saya coba untuk memberanikan diri. Disitulah awal mulai saya bersenang dengan bersepeda sampai dengan saat ini. Jadi sudah cukup makan waktu yang lama. Cuma memang untuk kalau dulunya memang lebih ke dunia balap itu memang kesana kemari ya, waktu masih SMP, ngikut sana sini pertandingan. Dan Jadi usia zaman itu belum tenang kan? ya belum tenang, masih pengen cari saya ini siapa, Iya, jati lebih diri. jati diri. Kalau lebih sekarang sifatnya kita lebih mengurus. Jadi sekarang pengurus nih. Pengurus. Nah, kalau tadi sempat disentil kalau Mas Agus adalah seorang atlet. Prestasi yang paling bisa dibanggakan atau ada plakat sertifikat di rumah? Di terakhir itu adalah di Porprov, mana waktu itu tempatan di Kabupaten Parigi Motong, itu event terakhir yang saya ikuti. Di situ kelasnya bergu dan kita bisa menjuarai juara 1 gitu. Hebat. Jadi itu event yang selesai waktu itu saya ikuti, dan sampai dengan saat ini saya sudah tidak mengikuti lagi, hanya sekedar olahraga dengan rutinitas saya atur kapan saya harus mau bersepeda, jam berapa saya harus keluar, berapa jam saya di jalan. Nah, itu jadi semua lebih saya sendiri yang atur. Ya, jadi lebih tertib dan terarah, terjadwal. Iya, betul. Ini orangnya suka iseng, semua olahraga kayaknya saya mesti geluti. Kalau sepeda, saya mesti hitung-hitungan. Sepeda ini olahraga tadi belum dijawab. Olahraga mahal apa murah? Apa semua orang bisa? Pada intinya sepeda ini adalah olahraga yang kategori saya, kalau mau mungkin sebagian orang mengatakan mahal, tapi sebenarnya simple, olahraga sepeda ini murah aja. Karena ada memang ketika kita masuk kelompok tertentu, jadi ada image-nya sepeda itu mahal, olahraga sepeda mahal. Tapi kita dengan punya sepeda yang sekarang itu, dan kita bisa lakukan
olahraga udah cukup. Jadi memang di luaran sana kalangan tertentu yang bikin sepeda itu mahal bahasanya. Secara mungkin pandangan mungkin ada dia, oh klub ini sepedanya gini. Jadi itu sih yang membuat image orang membuat sepeda itu mahal. Ya, Tapi pada intinya prinsipnya kembali bahwa kalau membilang sepeda itu mahal, kita balikan ke diri kita bahwa kesehatan itu lebih mahal lagi. jadi itu ya. Kalau dibanding kesehatan, yang lainnya lewat. Kesehatan itu penting dan itu mahal. Lah kalau tentang sepeda berarti olahraga seversi Mas Agus, bukan olahraga spesial, bukan olahraga komunitas tertentu, bukan olahraga mahal. Boleh begitu, Mas? Iya. Karena beliau ini sudah malang melintang di sepeda dan dunia persepedaan. Lagi nih, Mas. Ini kan kita berada di timur Indonesia, kita ada di Pulau Sulawesi. Kalau Mas Agus sudah sempat mencicipi status sebagai atlet, lalu sekarang sebagai pembina atau ofisial di organisasi sepeda, sampai di mana prestasi sepeda Sulawesi? Berbicara prestasi sepeda di Sulawesi Tengah, alhamdulillah di tahun kemarin 2023 itu ini sejarah baru. Ada perolehan sejarah baru buat sepeda, di mana kita di kategori ini kan ada beberapa kelas. Jadi kemarin ada di kategori BMX freestyle, ada di kategori XCO, ada di kategori downhill-nya. Nah, alhamdulillah kemarin kita tercatat waktu yang terbaik itu di downhill. Kita ini yang dimaksud kita wilayah Sulawesi Tengah, bro. Ya, Berarti prestasi dong. prestasi. Iya, coba diceritakan. Jadi di 2023 kemarin, di mana kita mengikuti Rapon, saya membawai beberapa tim dan ofisial kita berangkat ke sana, membawa nama Sulteng. Itu alhamdulillah kita berada di posisi ketiga di kelas MTB downhill itu kita bisa masuk dapat perunggu di situ, dan itu yang lebih uniknya di kategori woman-nya. Itu kompetisi turnamen atau apalah istilahnya? Kejurnas. Iya. Senasional. Keren. Iya. Jadi itu sejarah baru tercatat buat Sulawesi Tengah. Kalau yang sebelumnya catatan waktu itu tidak bisa terpenuhi, alhamdulillah kemarin di 2023 itu bisa menorehkan catatan waktu yang terbaik. Nah, saya berharap di 2024 ini di kejuaraan yang akbar besar nanti ini, ponnya nanti itu Sulteng bisa melebihi dari target-target yang sebelum kita buat itu di tahun yang sebelumnya. Dan itu harapan kita bersama. Dan ini harapan kita bersama, baik saya, kemudian Ketua Umum sendiri dan seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh masyarakat Sulteng, bahwa inilah dunia sepeda ya, yang mungkin sebagian orang memandang sebelah mata, tapi alhamdulillah kita bisa menorehkan prestasi yang terbaik buat Sulteng. Berarti ini ya dalam organisasi semuanya pasti saling support, saling dukung. Dan Mas sebagai salah seorang bagian dari pembinaan sepak bola di Sulawesi Tengah, sepeda ya. Jadi Mas melihat perkembangan sepeda di Sulawesi Tengah dari hari ke hari sudah mulai menunjukkan prestasi. Apa yang kira-kira harapan Mas yang rasa belum sampai di titik ini? Kalau harapan saya sebenarnya bagaimana kita bisa lebih lagi di dalam cabur ini, lebih perhatiannya lebih khusus lagi ya, karena ada beberapa yang
memang kalau diambil dari segi baik itu latihan, jam terbang, dan kita ambil perbandingan dengan beberapa daerah di luar itu masih sangat jauh. Tapi kita tidak merendah diri, kita cukup terus berusaha untuk berbuat yang terbaik supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, mungkin ke depan ya yang kita perbaiki adalah manajemen yang ada ini. Yep. Baik dari segi kepengurusannya, kemudian dari perhatian pemerintah juga terhadap sepeda, ya, salah satu semua faktor yang bisa mendukung supaya melejit lebih tinggi lagi. Ya, memang sampai di saat ini perhatian pemerintah atau dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan sepeda masih kurang. Mas melihatnya seperti itu? Ya, kalau saya melihatnya masih kurang karena beberapa hal itu terjadi ya. Contoh kemarin kayak memang waktu event di luar itu hanya bagian tertentu lah support yang kami dapat, tapi saya juga tidak menyerah dengan keadaan itu. Kita tetap berusaha supaya bagaimana maksimal untuk bisa memenangkan, setidaknya mendapatkan hasil yang terbaik di event itu di luar. Tapi ini Mas ya, kalau dibilang tentang kekurangan ya di segala sektor kehidupan olahraga semua juga masih perlu dibenahi. Ya, yang spesifik kalau Mas lihat, kalau untuk fasilitas terus lagi infrastruktur yang diberikan selama ini, penyediaan kelengkapan terpenuhi. Kalau Mas melihat sampai dengan saat ini belum maksimal terpenuhi. Tempat untuk saja kayak latihan sini itu belum sesuai standar ya yang ada. Apalagi yang kemarin ada dua kelas kemarin itu cukup fokusnya adalah bagaimana bisa kita tryoutnya di luar, karena mengingat medan di sini dengan di luar itu berbeda. Jadi memang bagaimana kita bisa adaptasi dengan medan yang di luar, karena yang sampai dengan saat ini fasilitas di Sulawesi Tengah itu belum standar dan masih sangat kurang, jauh dari harapan yang kita lihat kan. Kita jadi lebih banyak tahu tentang sepeda dan seluk-beluk sepeda. Mas, kalau olahraga prestasi nih, Ya. kalau olahraga yang diakui dunia, yang saya tahu itu ya, kalau bersepeda yang rame-rame itu ada Tour de France, Tour apalah istilahnya yang rame-rame bersepeda. Sepeda ini dibagi ke beberapa varian, ke beberapa unsur sepeda olahraga prestasi. Kalau terbaginya itu memang ada bagian-bagian di kelas-kelas tertentu. Kelas-kelas ya betul. Jadi di sepeda sendiri ada kategori road bike. Oh ya. Ya, dia kayak Tour de France itu. Kemarin waktu di Palu di Sulawesi Tengah kan pernah diadakan, namanya Tour de Central Celebes. Ya, waktu itu melaksanakan. Cuma waktu pada saat gempa kemarin kita terhambat sih, jadi event itu terhenti. Nah, kemudian ada kategori mountain bike. Mountain bike ini dia terbagi dua, ada di SCO cross country, ada di MTB downhill tadi. Ada yang satu lagi juga enduro. Jadi ada tiga. Kemudian di BMX-nya itu ada BMX racing dan BMX freestyle. Kemudian ada yang kategori velodrome, dia bermain di dalam velodrome, di dalam stadion. Ya. Saya pernah tinggal di belakang velodrome di Rawamangun. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita bicara Indonesia itu, kemarin atlet Indonesia itu yang berprestasi atas nama Bernard itu akan mengikuti Olimpiade di Paris nantinya. Dan lolos.
itu sudah lolos kemarin. Dia akan mempersiapkan diri di Olimpiade nantinya. Dalam cabang olahraga bersepeda lewat velodrome. Velodrome ya. Sepeda istilahnya sepeda apa namanya kalau istilah yang kecepatan itu? Iya, itu memang kecepatan tinggi di dalam dia memutar di dalam Lintasan dalam itu ya. lintasannya. Kalau sepeda diakui oleh internasional, semua tadi itu diakui oleh internasional kan? Iya, Yang kayak olahraga ekstrim, BMX, lompat-lompat, entah racingnya. ya racing, itu juga diakui. Itu internasional. diakui. Dan yang dipertandingkan di cabang olahraga sepeda di Olimpik, Iya. cabang olahraga itu juga Diperlombakan ya. Oh iya. Nah, Kebetulan yang baru-baru ini pelatih Indonesia kita, Coach Dadang, kemarin itu membawahi beberapa kelas bawa tim. Ada di road race-nya, ada di MTB-nya, dan ada juga di BMX. Dan alhamdulillah kemarin di beberapa kelas itu ada yang memberikan kontribusi medali emas, ya, perak, dan perunggu. jadi betul sepeda Ya. di Indonesia sudah prestasi. Ya. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum baru Pak Listio Sigit Prabowo sebagai ketua, alhamdulillah di dunia sepeda ini di bawah naungan beliau banyak membuahkan prestasi yang terbaik untuk Indonesia, sehingga ini lagi sepeda di Indonesia lagi naik down Ya. karena pencapaiannya yang beberapa saya lihat itu signifikan naik terus dibanding kita melihat kemarin dari perbincangan Gus Dadang itu dengan Korea itu mengalami penurunan. Justru kita di Indonesia lagi naik peningkatan peringkatnya lebih bagus ya. Nah saat ini internasional lagi melihat Indonesia ini di cabang olahraga sepeda ini, itu fokusnya kemarin. Mudah-mudahan nanti di 2005 ini kemarin disinggung oleh Pak PBIC itu banyak event-event internasional yang akan dibuat di Indonesia. Otomatis ini memberikan dampak kontribusi yang terbaik bukan hanya ke kita dunia sepeda, tapi imbasnya ke negara Indonesia juga. Pelaku-pelaku usaha juga kena juga dengan adanya event bar internasional seperti itu. Yang contoh terjadi kemarin di Palangkaraya. Jadi memang dampak hasil dari event internasional itu betul-betul dirasakan oleh warga di sekitar. Lebih sempit Mas, kalau prestasi di Sulawesi Tengah kita, kalau Mas sudah menceritakan tadi, yang itu juga terdampak pastinya ke daerah-daerah. Kalau Mas Agus sebagai ofisial tim sepeda Sulawesi Tengah, prestasi kita sudah mumpuni, bisa diandalkan dan bisa juga dibanggakan di PON nanti. Insya Allah bisa menjadi suatu kebanggaan nanti di PON, karena cenderung kemarin dari daerah kemarin Porkop itu kita balap sepeda juara umum ya. Di kategori balap sepeda kita menjuarai umum di cabang olahraga sepeda. Saya berdoa dan berharap besar bahwa kita memberikan kontribusi yang terbaik, hasil yang betul-betul yang secara pemikiran saya sebelum itu terjadi begini loh hasilnya, dan itu betul-betul nyata nanti akan nampak di PON-nya nanti. Harapan besar kita, harapan bersama kita Sulawesi Tengah bisa menorehkan prestasi di nasional pun di internasional. Semakin tambah ilmu kita tentang sepeda, prestasi olahraga sepeda Indonesia dan khususnya Sulawesi Tengah. Mas Agus, ini kembali ke olahraga sepeda nih. Kalau kecelakaan yang terparah dialami oleh atlet sepeda itu apa Mas ya? Yang pertama itu mungkin kalau kondisi jatuh ringan kadang buka kan biasa lecet, tapi ada yang sampai patah. Oh ya? Iya, patah tulang, bahkan sampai meninggal di tempat.
pasti Ada. jadi Dan sampai di titik ini lagi, sampai di titik ini lagi, atlet-atlet itu di cover oleh jaminan pemerintah atau daerah. ya pastinya keterlibatan jaminan pasti ada. Dan ada di atlet juga kan pasti ada asuransi tertentu yang mengikat dirinya ketika terjadi kecelakaan. Dan itu yang tidak harus ditakutkan kalau punya bakat dan punya kemauan untuk menjadi seorang atlet sepeda. Iya pasti. Mas, begini Mas, kalau tentang jaminan itu ya di cover, bisa juga diberikan pihak lain dari entah dari daerah, organisasi olahraga tertentu dan pemerintah khususnya. Adakah jaminan yang lebih jauh, jaminan kedepannya untuk para atlet? Untuk sampai dengan saat ini saya belum mengetahui ya jaminan seperti apa. Maksud saya diberikan peluang untuk bisa mengabdi atau diberikan sesuatu yang bisa memberi dia lebih. Kalau yang itu pastinya ada. Bahkan bukan di dunia sepeda pun ada terjadi seperti itu. Ada jaminan yang bisa dia ketika menorehkan prestasi yang hebat besar, daerahnya pastinya ada diberi suatu ruang buat dia, sebuah penghargaan. Mungkin dia mengabdi di sini, mungkin dia diberikan fasilitas ini, ya, sehingga dia bisa berbuat lebih lagi apa yang dia dapatkan. Saya lebih ke Mas Agus. Mas Agus merasakan kenyamanan di dunia sepeda dan sepeda-sepeda ini. Saat ini, sampai dengan saat ini merasa nyaman. Nyaman. Jadi mau seperti yang saya bilang tadi, mau jam berapa saya ngatur, mau bersepeda jam berapa, mau keluarnya jam berapa, jadi kita yang nikmati. Mau lintasannya pun saya mau harus ke arah mana, karena Palu ini cukup luas ya, ada Palu Barat, Palu Timur, jadi kita bisa bersepeda baik di jalan atau di pegunungan, itu ada semua. Ruangnya terbuka di sini, makanya kayak kemarin di teman-teman ada dari Jawa datang lihat view Palu ini sangat asik untuk bersepeda karena tidak memakan butuh waktu yang lama, kita udah bisa lihat laut, lihat gunung. Kembali ke awal, sepeda ini menyehatkan. Iya. Dalam kondisi tertentu pasti menyehatkan. Sehat ya kita naik sepeda. Bagian mana yang tidak sehat? Kalau mau dibilang bagian tidak sehat, Kepala, unsur tangan, kaki, saya rasa gelangan. semua setelah bersepeda pasti ada kesadaran sendiri yang kita rasakan. Jadi Jantung juga ya? jantung, Fungsi lebih yang paru-paru. tadinya darah tidak lancar, Ya. yang jadi lancar. Oh, gitu jadi ya? semua enak. Jadi Mas Agus menyarankan saya juga beli sepeda nih. Harusnya. Jadi kalau pagi enaknya sebelum beraktivitas kita olahraga dulu, Ya. bersepeda baik 1-2 jam itu, kemudian pergi beraktivitas itu enak sekali. Saya rasakan sendiri. Dan Mas Agus membuktikan. Iya. Mas Agus Triyono, mantan atlet sepeda, kini menjabat pengurus sepeda Sulawesi Tengah. Mas, terakhir, banyak anak muda seperti Mas Agus, saya juga masih muda Mas, melihat sesuatu, melihatnya bukan positif, tapi lebih ke separuh positif. Mas, coba berikan pesan-pesan untuk anak muda juga tertarik, atau pesan-pesan kehidupan bisa menghargai olahraga dan kesehatan, atau lebih khusus sepeda. Kalau pesan saya, kalau untuk bersentuhan dengan sepeda, apalagi saya juga basically saya tahu teman-teman di luar ada yang menggeluti beberapa profesi ya, baik itu usaha, baik itu pekerja kantoran dan lain-lain. Simpelnya kalau sepeda ini memotivasi saya ketika kita jatuh, otomatis kita bangkit lagi, dan
sepeda, kalau yang saya melihat pandangan saya sendiri, ketika kita jatuh bersepeda itu otomatis kita bangkit lagi, menaiki sepeda itu kembali, kita dayung lagi sampai tujuannya, kita pulang kembali. Dan tujuannya tercapai. Ya, Dan itu filosofi yang Mas Ya. Agus dapat di sepeda. filosofi sepeda saya seperti begitu. Jadi ketika kita jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, sampai menemukan titik namanya suatu keberhasilan yang membanggakan buat kita sendiri dan banyak orang. Itu ya, untuk anak-anak muda di luar sana yang belum mengenal sepeda. Bangkit, Iya. jatuh, bangkit, jatuh, bangkit lagi. Kalau di kemarin beberapa ada statement bahwa ketika kita mengayuh sepeda sama dengan mengulangi doa-doa kita. Ya, seperti Dalam ini. Jadi ketika kita jatuh, doanya terulang dan diulang lagi. Iya. Berterima kasih sudah menyempatkan diri di channel Dedi Sapa, teman kita, teman Mas Agus. Mas Agus